kita kaya, hidup senang, kita sejahtera dengan anak-anak? Dijawab, ada versi mengatakan 20 tahun kurang lebih. Terus itu baru sekitar 7-8 tahun. Kata Ayub begini, aku malu mintanya mah sama Allah, dikasih salat 20 tahun, sekarang baru 8 tahun sudah mengeluh. Nanti saja kalau ujian sakit ini Allah, sudah sama durasinya dengan ujian sehat, baru aku minta. Tuh. Karena melihat semuanya netral sebagai anugerah Allah, terima kasih aku yang dipilih. Sampai ke sana itu nggak mudah. Mau coba? Nggak mudah. Tapi hebatnya begini, karena ini dilatih lewat ibadah, amal soleh, ketika penyakit itu mengganggu ibadahnya, baru di situ minta sama Allah. Jadi ingin sembuh pun bukan karena sembuhnya, karena penyakitnya sudah mengganggu secara fisik pada ibadahnya, baru minta. Pengen sembuh pun untuk ibadah. Itu nanti diabadikan di Quran surah ke-21 ayat 83 amalannya, pemberiannya ayat 84. Wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayub sebagai inspirasi untuk hamba-hambaku yang bila diuji dengan ujian yang serupa, ujian penyakit, ujian kesulitan harta benda sulit, ujian rumah tangga sakit dan sebagainya, ini amalkan amalan Nabi Ayub. Idznada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau memohon kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, engkau yang paling sayang padaku, dan penyakit ini telah mengganggu fisikku untuk ibadah kepadamu. Aku terganggu ya Allah, berdiriku sudah nggak enak lagi nih karena penyakit ini. Aku nggak mengeluh dengan sakitnya, tapi sakit ini mengganggu ibadahku padamu. Sedangkan kau yang paling sayang padaku. Kalau yang maha sayang tidak menyembuhkanku, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Apa yang terjadi? Pakai fa, harf mu'atfin rabitin baina syai'aini bila haddin. Huruf kata sambung, konjungsi yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan pengabulan tidak ada jeda. Begitu selesai minta, turun jawaban. Fastajabna lahu. Langsung kami jawab, nggak ada jeda. Fakashafna ma bihi min dur. Dihilangkan semua penyakitnya. Wa atainahu ahlahu. Kami kembalikan segala kenikmatannya, kemudian juga keluarganya, rahmatan minna. Wa mithlahum ma'hum, 2 kali lipat. Tuh, iman itu mengkali lipatkan anugerah. Jadi begitu disembuhkan, Ayub ini orang baik karena dia beramal dengan imannya, seorang nabi luar biasa, rasul orang biasa, orang baik. Di kampung itu terkenal kalau ada orang baik dibalas dengan kebaikan. Begitu tahu sembuh, datang orang nengok. Tadinya waktu sakit karena kan diduga akan menular, nggak banyak orang nengok. Begitu tahu sembuh, datang orang nengok. Begitu datang, bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Kayaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Sembuh lagi. Begitu sembuh, bergaul dengan istrinya. Begitu bergaul, hamil, lahir kembar. Hamil, lahir kembar. Mengandung sampai 12 kali, 24. Anaknya yang tadinya 12 meninggal, diganti 24 setelahnya. Rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami. Wa dzikra lil abidin, dan inspirasi pengingat bagi hambaku yang soleh. Kalau diuji dengan ujian yang sama, siapapun mengerjakan amalan semacam Ayub, kami berikan anugerah yang serupa. Kalau persis sama nggak mungkin, tapi minimal mendapatkan pembuktian dari keagungan Allah. Nah, itu pakai iman hadapinya. Kalau sudah pakai begini enak tuh. Jalan macet, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa ngaji. Macet nih, kenapa nih? Nggak apa-apa, level 1. Nanti kalau sudah begitu, tiba-tiba yung belakang pertolongan tiba, ambulan ikut. Atau tiba-tiba, Pak, kan ada ujian umum yang dialami orang umum, ya, yang seharusnya semua umum itu mendapatkan, tapi yang ini karena levelnya khusus, oleh Allah diarahkan, Pak jangan lewat situ, macet, lewat sini aja sebelum mengalami. Tuh, pakai iman tuh enak. Coba latihan, bismillah, sampai menemukan keindahan iman dalam diri kita. Ini nikmat, masya Allah, masya Allah. Ya, apalagi pas kalau sudah bab syukur tuh, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kalau sudah begitu, semuanya tuh dinikmati, syukur gitu. Ya. Dan nanti yang terakhir ihsan. Ihsan itu level paling tinggi. Iman dilatih oleh takwa melahirkan ihsan. Ya. Kalau tadi iman dilatih dengan amal soleh.
Dari Islam dilatih dengan amal soleh melahirkan apa? Iman. Nah, iman dilatih menggunakan takwa. Nah, sebelum sampai ke latih menggunakan takwa, tadi saya katakan kan, kalau sudah beriman itu dinaikkan 10 kali lipat nanti kekuatannya, kemampuannya, termasuk ini yang di biologi. Kalau kromosom kita itu jumlahnya berapa? 23 kan ya? Betul gak? Betul ya? 23 kan? Ya, kan saya harus dibetulkan takutnya kalau salah kan. Coba surat ke-23 surat apa? Al-Mu'minun. Betul kan? Orang-orang beriman. Al-Mu'minun dan turunannya disebutkan 230 kali dalam Al-Quran. Itu kan perangkat tubuh kita. Kalau kita bisa melatih semua perangkat tubuh kita yang 23 itu, dilatih dengan iman, maka dia akan aktif 10 kali lipat dari yang biasanya. Ini bukan utak-atik ya, karena kami di ahli Quran itu meriset sampai ke jumlahnya berapa kali, ininya berapa, tempatnya di mana dan sebagainya. Dan itu nanti ada ayat-ayat yang memberikan penguatan sampai ke situ. Jadi menjadi mukmin itu 10 kali lebih hebat dibandingkan menjadi muslim. Naik langsung statusnya. Yuk jadi ayah beriman, jadi anak beriman, jadi suami beriman, jadi istri beriman, jadi ibu beriman. Naik level. Nanti setelah itu latih dengan takwa. Iman yang dilatih dengan takwa menjadi ihsan. Orang yang disebut muhsin. Kalau ditancapkan pada jiwanya menjadi muhsinin. Ya. Nanti berubah lagi panggilannya karena dilatih dengan takwa. Muttaqin dulu, muttaqin, muhsinin. Nah, jadi bagian akhirnya begini. Jadi di sini Islam, Muslim, kemudian menjadi iman, kan dilatih dengan 5 yang rukun yang standar, 4 syariat, dilatih dengan syariat. Makanya ada istilah syariat Islam. Ya. Apa artinya syariat? Syariat itu artinya jalan yang luas untuk berislam. Ya, jalan yang luas, syariat. Bagaimana cara berislam? Dengan bersyariat. Syariat itu jalannya, jalan kita berislam syariat. Gak boleh orang Islam melanggar syariat. Orang Islam itu harus menerapkan syariat Islam dalam dirinya. Syariat itu artinya jalan untuk berislam. Sholat itu syariat, zakat itu syariat, ya, puasa itu syariat. Dan negara kita bersyukur punya negara Indonesia, jaga dan jangan pernah merubah-rubah, karena semua komponen untuk bernegara ini, undang-undangnya, dasarnya itu mengakomodir semua kepentingan-kepentingan dari unsur masyarakat, termasuk keyakinan-keyakinannya. Udah, final, tuntas. Pasal 29 di ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu. Dijamin. Jadi kalau kita ingin menerapkan syariat Islam, negara menjamin lewat undang-undang. Ya, Pancasila dasarnya ketuhanan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kita Tuhan itu siapa? Allah. Untuk mengenal Allah lewat syariat. Karena itu syariat dengan Pancasila nggak akan bertentangan. Saya pernah ditanya, Ustadz, bagaimana hubungan syariat Islam dengan Pancasila? Saya jawab, hubungannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Akhirnya, jadi gak usah aneh-aneh. Jadi kalau kita menegakkan syariat dengan benar, maksudnya apa? Sholat yang benar. Zaman Pak Harto dulu dibikinin amal bakti Pancasila, bikin masjid, modelnya sama-sama, supaya pada ke masjid. Kalau sholatnya benar, negaranya kuat. Karena umat Islam itu satu-satunya di muka bumi yang punya doktrin bela negara. Dan diniatkan sebagai bagian dari jihadnya untuk ibadah kepada Allah. Makanya nggak akan lari. Saat Belanda datang, siapa yang muncul ke permukaan? Kiai-kiai, pesantren-pesantren. Kalau nggak dilatih imannya, nggak ada jamaah, nggak kokoh negaranya nanti. Nah, kalau sudah berislam, cinta pada negaranya. Nah, negara memerlukan apa? Kita keluar, membela dengan baik. Tapi perbaiki diri dulu. Jangan teriak-teriak, tapi nggak jadi baik. Ya? Kenapa diam? Nah ini dulu ya. Nah ini gitu, ngajinya harus total. Terapkan dalam kehidupan. Kalau sudah ada iman, jadi pejabat yang beriman pasti baik. Ya, baik itu. Jadi pedagang beriman pasti baik, dosen beriman pasti baik. Jadi kita bisa mengatasi krisis-krisis yang terjadi saat ini, termasuk krisis perilaku, krisis akhlak. Ya, jadi pintar tanpa akhlak itu bahaya, membahayakan. Dilatih oleh syariat melahirkan iman. Iman dilatih melalui amal soleh. Ya. Maka ini akan menguat. Nanti dari sini kemudian menjadi apa? Ihsan.
Iman menjadi ihsan ketika dibentuk oleh takwa ini. Maka keluarkan kata-kata takwa dalam Al-Quran supaya naikkan level kita dari iman menjadi ihsan. Apa bedanya? Kalau iman mengerjakan segala aktivitas itu merasa dipandu oleh keyakinannya kepada Allah, yakin punya Allah. Kalau ihsan naik level, mengerjakan aktivitas kehidupan itu merasa diawasi langsung oleh Allah, sehingga otomatis menjadikan semua kegiatannya sebagai ibadah. Di sini penutupnya kajian kita, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan semua giatmu sebagai ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, dan merasa diawasi Allah. Itu puncaknya. Udah nggak butuh CCTV lagi, karena udah merasa diawasi Allah. Itu hal yang mustahil dan hil yang mustahil. Ada orang merasa diawasi Allah mengerjakan maksiat, itu mustahil. Nih, kalau sudah merasa dilihat Allah, tidak mungkin menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Alhamdulillah, mustahil. Menyentuh sesuatu yang diharamkan, itu mustahil, karena merasa diawasi. Nah, latihannya pakai apa? Takwa. Nanti takwa keluarkan di Quran, kurang lebih disebutkan 240 kali. Segmennya dibagi-bagi. Ada segmen latihan menata jiwa kita, ibadah ritual dengan sholat yang benar, tapi sholatnya pakai iman didorong oleh takwa. Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil. Siapa mutakin di sana? Imannya dikuatkan dulu. Alladzina yu'minuna, bukan amanu lagi, yu'minun. Amanu baru beriman, yu'minun mengupgrade imannya, dinaikin. Ketika di-upgrade yu'minuna bil ghaib, pada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, tapi dia merasa diperhatikan. Baru dengan perhatian Allah itu wa yuqimunas, di sholatnya merasa dilihat Allah, di komunikasinya enak. Ya, Anda menghadap pimpinan, nih, abang mau menghadap panglima misalnya, kan disiapkan kata-katanya supaya rapi kan? Kita mau menghadap Allah, masa kita menghadap dengan bacaan-bacaan yang masih kurang baik? Kalau kita merasa diperhatikan Allah, sedang berdialog, disimak dan dijawab langsung, kita akan perbaiki cara kita. Bismillahnya benar, alhamdulillahnya benar, fatihahnya benar, karena merasa dijawab. Saya tanya ya, pernah nggak kita saat sholat merasakan bahwa kita itu betul sedang menghadap Allah? Atau baru sekedar formalitas? Kalau baru sekedar sholat, ini satu, muslim, sudah terima, gugur kewajibannya, dapat pahala sesuai keikhlasannya. Kalau yakin sedang menghadap Allah, itu mukmin. Tapi kalau Anda merasa bahwa apa yang kita sampaikan diperhatikan dan dijawab Allah, itu muhsin. Begitu kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kita yakin Allah sedang menjawab. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hamba aku, karena hamba aku sudah ada di level ini dan merasa diperhatikan olehku, benar salatnya sampai detik ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Allahu Akbar. Jika sudah sampai di level ihsan, itu Allah berikan keutamaan melebihi level sebelumnya. Rezeki dibuka, solusi dikasih. Yang hebat itu sebelum mendapatkan masalahnya, diringankan masalah dengan memberikan solusinya. Dia seakan-akan gak punya masalah, padahal masalah dihadapi juga, tapi karena takwanya unggul, diselesaikan oleh Allah sehingga menjadi ringan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Takwanya dulu dilatih, takwa naik, baru solusi. Masalah jadi ringan. Bukan nggak punya masalah, tapi diringankan sebelum dihadapi. Nah, jangan dikira kiai-kiai nggak punya masalah. Kiai-kiai masalahnya banyak. Masalah umat dipikirin kiai juga. Antum kalau punya masalah kan kiai. Ya. Sekarang makin unik nih. Sekarang ada kertas datang ratusan ribuan. Curhatnya macam-macam, Ustaz. Mohon didoakan ya Ustaz. Ya. Saya terjebak oleh rentenir, kredit ini ya Ustadz, begini. Ya kalau Ustadz ada kira-kira rezeki yang berlebih,
Aduh, ini aku mayat teh. Aduh. Nah ini coba dekati Allah dengan takwa ini. Nah iman plus takwa anugerah itu yang dimaksud anugerah terindah yang dimiliki itu. Ya, itu Quran surah 7 ya ayat 96. Apa bunyinya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalaulah penduduk negeri ini se-Indonesia nih berubah, orang Islamnya beriman, tingkatkan takwa, ke masjidnya penuhin, bukan ada pas kajian rame begini aja, subuhnya, duhurnya, asar, maghrib, isya, ramein, penuhin, jalin komunikasi, persaudaraan dibangun, ukhuwah Islamiyah, terus takwanya dipraktekin bareng-bareng, takwa kolektif. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kami buka, kata Allah, semua pintu keberkahan, kemudahan, kelancaran di langit dan di bumi, berkah. Tuh, gunung-gunung yang batuk-batuk itu ditahan, erupsi-erupsi ditahan, banjir-banjir macam-macam ditahan, karena orangnya baik semua. Nah, kalau orang-orang sakit, orang aneh, makin aneh perilakunya. Gunung erupsi dideketin, aneh, ada yang sakit tuh. Ya, tanda-tanda kurang baik kita menjauh, tapi kita introspeksi diri, kenapa ini begini? Banjir makin banyak dan sebagainya. Kenapa? Ada masalah apa? Balik, dhaharal fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat. Yang salah manusianya itu, koreksi diri. Nah, ini yang ditingkatkan. Nanti ada segmen penguatan pribadi secara ritual, ada segmen di keluarga, ada segmen dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara. Bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa? Satu-satunya negara di muka bumi yang menghadirkan takwa dalam konstitusinya, di turunan konstitusinya, di turunannya, di setiap institusinya, itu Indonesia. Bahkan di undang-undang pendidikannya ada takwa di dalamnya. Ini kita di Kodiklat nih TNI. TNI itu punya Sabta Marga ada 7. Yang ketiganya itu takwa. Kami, Ksatria, Tentara Nasional Indonesia, yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tuh. Ini yang belajar kuliah-kuliah, buka Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Dari mulai pasal menimbang itu ada 5, A, B, C, D, E. Coba lihat yang poin B-nya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Itu luar biasa. Baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu yang kedua setelah beriman dan bertakwa, baru punya akhlak. Jadi kalau cuma cerdas gak punya akhlak, roboh bangsa ini, rapuh pondasinya. Satu-satunya undang-undang pendidikan yang menyantumkan keimanan ketakwaan itu Indonesia. Makanya kurikulum ini kalau mau diperbaiki, perbaiki dulu aspek imannya, aspek takwanya, supaya jadi baik. Kalau sudah baik, pintar itu gampang, yang susah itu baiknya gitu. Syarat jadi presiden, wakil presiden 13 tuh, nomor satunya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini takwa, kita itu sudah komplit, negara mendukung ke situ, undang-undang mengarah ke situ, tinggal dipraktekin. Agama satu-satunya di Islam yang punya algoritma takwa yang lengkap. Suami takwa, istri takwa, kepala rumah tangga takwa, masyarakat takwa, ada di sini semua. Nanti kalau sudah masuk golongan muttaqin, naik level, dilatih terus konsisten jadi muhsinin. Itu kalau sudah muhsinin, di surganya Allah sambut tuh. Diberikan peluang, pintunya langsung di taman surga, keindahan. Tamannya langsung yang paling indah. Itu yang Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 23. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada sebagian orang takwa yang disambut langsung di taman surga. Taman surga. Nanti naik level sampai yang tertinggi. Tapi masuknya dari gerbang yang terindah dulu. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan janji yang Allah telah jelaskan, berikan saat mereka hidup di dunia. Dijanjikan nih, jadi muhsin itu akan begini. Dia ikutin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka termasuk orang ihsan saat di dunia. Kanu qalila, ini golongan elit sedikit. Amalannya minal laili ma yahja'un. Kalau malam itu sedikit tidurnya. Efektif aktivitas malamnya. Salat, bikin karya, bikin konsep hidup yang jelas. Wabil asharihum yastaghfirun. Sebelum subuh udah koreksi diri, menyiapkan agenda yang terukur, rapi. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Punya manajemen pengelolaan harta yang baik, tahu cara menggunakannya.
cara mengarahkannya. Tuh. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dia tahu tanda-tanda kehidupan di bumi, paham esensi kehidupan, mengerti. Oh, kalau tugas ke sini maknanya begini, kalau ini begini. Wa fi anfusikum, dan dia sadar tentang dirinya, mengapa dia hidup di dunia, akan kemana setelah dia meninggal, apa yang dia kerjakan, paham. Setelah itu dia tunggangi itu selama hidupnya sampai meninggal. Di dunianya terhormat, di akhiratnya disambut dalam keadaan mulia. Nah, malam ini tinggal kita lihat di level mana kita berada, sebagai muslim, mukmin, atau sudah level muhsin. Nah, itulah yang kemudian jadi bahan renungan kita. Silahkan kalau mau sampai subuh di sini merenung. Kira-kira sudah sampai mana latihan-latihan. Kita akhiri perjumpaan kita untuk menutup bagian 2 terakhir dari hadis yang kedua. Kalau sudah paham di sini, baru kita bicara tentang masalah-masalah di setiap zaman sampai tanda-tanda kiamat. Kajian tanda-tanda akhir zaman. Itu insya Allah untuk pertemuan berikutnya, di hari yang baru, di waktu yang baru, dan mungkin juga di tahun yang baru. Kita akan menyesuaikan sesuai dengan waktu dan keadaannya. Insya Allah mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kajian ini merubah kita menjadi lebih baik. Saya punya permintaan. Yang pertama, kita saling doakan ya, terutama doakan bangsa ini ya, doakan tuh para penanggung jawab di pemerintahan supaya diberi hidayah oleh Allah ya, yang meringankan hisabnya saat meninggal, karena ada hisab itu nanti ya. Makanya para pejabat tuh mesti hati-hati ya Pak ya, Ibu semua tuh, karena dihisab di hari kiamat. Saya punya tanggung jawab menyampaikan ini supaya lancar tugas kami. Ulama-ulama doakan supaya benar mengajarnya, supaya ikhlas. Sebab kalau ulamanya bermasalah, muridnya bermasalah juga ya. Didoakan supaya ulamanya benar, ikhlas, ilmunya terjaga dengan baik, dan menyatukan umat.